Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi yang mau tanya bisa langsung chat di 0816658779. Kita akan terus menjawab pertanyaan bagi teman-teman pemirsa ataupun para pembudidaya ikan gabus ya, seputar masalah pembibitan, pembesaran, kemudian juga masalah pemasaran. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Agung yang ada di Cirebon ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi ya, saya Agung dari Cirebon Pak. Saya senang melihat channel Bapak tentang budidaya ikan gabus. Saat ini saya sedang berbudidayakan lele Pak, tetapi pengen nyoba juga untuk ikan gabusnya Pak. Saya tertarik dengan penjelasannya Pak Suwandi. Untuk bibit gabus di daerah Cirebon sendiri di mana ya Pak? Ya, baik untuk Pak Agung yang di Cirebon Pak, untuk pemesanan bibit bisa langsung ke nomor saya di 0816658779. Nanti dikirim menggunakan jasa paket ya dari Kalog. Nanti Bapak ngambilnya di stasiun Parujakan Pak ya. Itu ya Pak Agung ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, ini dari Oka di Gorontalo. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Salam kenal, saya Oka di Gorontalo. Saya dapat kontak Bapak barusan dari waktu Pak Suwandi live di Facebook. Nama FB saya ya ini Okta Husain. Saya baru belajar budidaya ikan gabus sekitar 2 minggu. Dan saya selalu belajar via YouTube-nya Pak Suwandi. Ya, saya beli indukan ikan gabus cuma yang betina sudah mati karena dipukul sama jantan. Terus seminggu lalu saya beli lagi indukan betina 2 ekor. Saya taruh lagi sama dengan yang jantan dan posisi sekarang 1 jantan 2 betina. Dan alhamdulillah sudah seminggu ini tidak berantem. Saya taruh ke kolam bioflok, kotak ukuran 2x1x1 dan dalam ruangan toko ya. Apa cara saya itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak Pak? Ya, jadi kalau menurut saya alangkah baiknya Bapak kalau memang mau mencoba untuk memijahkan ikan dari alam liar, itu usahakan sepasang dulu. Jadi misalkan dapat jantan, kemudian nanti ada betinanya dicampur dulu ya, campur ditaruh di kolam, 1 kolam 1 pasang. Ya kalau misalkan ikan itu dari alam liar dalam campuran 1 malam ya airnya pendek saja, kira-kira 20-30 cm. Nggak usah dikasih tanaman air dulu. Nah pada saat proses pencampuran itu, kalau nanti malam pertama, kedua, ketiga, keempat itu ikan itu tetap akur-akur saja, tidak bertengkar, ada harapan. Tentunya ikan yang dipilih ikan yang memang sudah matang gonat, sudah dewasa. Ya kalau dibilang berat ya sudah di atas setengah kilo lebih lah ya. Itu sudah mulai dewasa dan bagus ya. Jadi dicampur di situ. Nanti kalau memang sudah tidak ada bertengkar, itu ada harapan, mudah-mudahan jodoh. Siapa tahu nanti induk ikannya sudah ada telurnya. Jadi kalau jodoh bisa langsung terjadi proses pemijahan. Tapi kalau ikannya itu berantem ya ditukar lagi Pak dengan yang lain. Caranya seperti itu Pak. Jangan dicampur jadi 1 jantan dengan betina. Walaupun sih dalam pemijahan koloni itu juga bisa terjadi, sangat mungkin sekali ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang niatnya mau dibudidayakan, tetap 1 pasang 1 pasang. Ya, baik ya Pak. Tadi pertanyaan dari Bapak Oka yang ada di Gorontalo. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Rizky yang ada di Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Waalaikumsalam. Saya Rizky dari Banyuwangi Pak. Maaf Pak, saya mau tanya. Sebelumnya saya sudah mengikuti video-videonya Bapak dan terima kasih sekali, sangat memotivasi dan bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa bisa Pak jika saya dari Banyuwangi pengen bergabung kemitraan di Bapak? Kalau bisa Pak dengan jarak saya yang mungkin jauh ini, apa bisa ya Pak kalau bergabung di pembenihan? Ya. Yang jelas kalau memang
bergabung di kemitraan pembenihan itu kalau memang jaraknya jauh bisa saja, asalkan nanti proses pengiriman benih Bapak yang melakukan pengiriman ke sini. Tetapi semua tergantung nanti kuota, Pak. Kuotanya di sana masih ada atau tidak. Kalaupun toh di sana sudah cukup, ya kuota kita nggak akan nambah lagi, kuota tidak akan bisa lagi ikut di program kemitraan pembenihan. Itu nunggu lagi kalau memang sudah ada tambahan kuota lagi. Ya prinsipnya bisa saja, nggak ada masalah, Pak ya. Dari Jawa Timur tuh banyak yang kirim juga untuk pembenihan ke saya. Ya awalnya induknya juga mengambil dari saya, tapi dikirim menggunakan jasa paket, Pak. Berikutnya pertanyaan ya, ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mohon maaf sebelumnya, apa benar ini CV Mina untuk pengolahan ikan gabus? Saya Adi dari Purwokerto, Pak. Salam kenal Pak Adi yang di Purwokerto. Saya berniat ingin menjual ikan gabus untuk bahan baku pengolahan ikan gabus. Apabila berkenan, insya Allah saya bisa mensuplai ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Ya silakan Pak. Jadi untuk mensuplai ikan gabus ke kita itu terbuka buat siapa saja. Bukan hanya yang mitra, hanya saja yang perlu saya sampaikan, kalau sistemnya kemitraan, benihnya dari sini itu nanti per ekor minimal itu 2 on. Ingat, per ekor minimal 200 gram. Jadi kalau belum 200 gram ya tolong dibesarkan dulu. Tetapi kalau yang tidak ikut kemitraan dari sini, benihnya tidak membeli dari sini, boleh saja setor. Termasuk juga ikan tangkapan alam, tetapi ukurannya minimal 500 gram, minimal paling kecil 500 kilo, 500 gram itu 5 on ya, setengah kilo. Ya silahkan ya, nanti bisa menghubungi nomor saya kalau memang mau melakukan penawaran ikan gabus ya, mau menjual ke sini. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari nggak ada namanya. Nggak ada namanya ya. Malam Pak, saya sangat tertarik dengan metode bisnis yang Bapak geluti, pembesaran dan pembibitan ikan gabus. Saya mau bertanya, ya bisakah kita melakukan pembesaran ikan gabus tersebut yang asal anakannya dari tangkapan alam? Terima kasih. Bisa saja Pak. Ya, jadi kalau teman-teman mau membesarkan yang benihnya diambil dari tangkapan alam bisa. Ya, selama itu nanti induknya yang diambil itu induknya besar, induknya berkualitas, sudah dewasa, ya itu bisa menghasilkan pembesaran yang maksimal juga. Tetapi kalau diambil benihnya itu kok kita lihat tuh ikan gabus liar misalkan di perairan umum. Kemudian biasanya kan oleh induknya itu diasuh itu anak ikan gabus. Nah di situ nanti ada ikan gabusnya, induknya mungkin cuma 1 jempol begini, ya jangan diambil. Kita capek nanti merawatnya, nggak besar-besar ikannya. Jadi pilih yang menurut itu induknya besar, di atas setengah kilo lebih lah, ya itu sudah bisa lah dijadikan untuk pembesaran. Bibitnya juga sudah lebih baik ya, daripada yang induknya kecil. Baik, berikutnya ini pertanyaan lanjutnya dari siapa ini? Pertanyaan berikutnya dari Erwin yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Pak, salam kenal. Saya Erwin di Jakarta. Jadi untuk pembesaran ikan gabus harus air tenang ya Pak, nggak bisa air masuk keluar lancar. Sekarang ini masih diisi nila ya, bisa saja sih dimatikan airnya kalau masuk, memang harus begitu. Terus pakan harus protein hewani ya, nggak bisa dicampur daun rencana ternak bekicot juga untuk asupan pakan. Link FB-nya apa Pak? Ya. Untuk Mas Erwin yang ada di Jakarta, kalau pembesaran ikan gabus memang disarankan air tenang. Kenapa? Secara insting ikan gabus itu dia mengejar air. Ya kalau memang dari kecil, dari sejak menetas sudah dibuat air mengalir, kolamnya luas sih nggak masalah. Tapi kalau kolamnya sempit, itu kan airnya berputar terus ya, stres ikannya di situ. Jadi kalau memang mau dibuat
air mengalir ya kolamnya agak luas, sehingga pada saat air itu pun alirnya saat mengalirkan air di salurannya dipasang di bawah, misalnya dialirkan tidak di permukaan air tapi diturunkan ke dasar kolam. Kemudian untuk masalah asupan pakan, memang gabus ini yang hasil budidaya memang pakannya menggunakan pelet Pak ya. Pelet yang ada di pasaran sesuai dengan tingkatan besar kecilnya butiran pelet. Mereknya banyak sekali macamnya, tapi Bapak bisa memilih yang sesuai dengan referensi dari kita ya. Kemudian untuk yang FB-nya ya FB-nya Suwandi gitu aja, di Facebook-nya saya Suwandi. Baik, begitu ya Pak Erwin yang ada di Jakarta. Berikutnya ini dari Cilacap ya, dari Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Ya. Wilujeng dalu Pak ya, ini pakai bahasa Jawa ya. Wilujeng dalu Pak Suwandi, saya sangat tertarik dengan tutorial yang Bapak sampaikan di channel YouTube Bapak ya. Saya mau tanya bagaimana syarat jadi mitra budidaya ikan gabus saya di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Apa sudah ada kemitraan dengan di wilayah tersebut? Saya sudah menonton YouTube mitra Pak Suwandi di Maos ya, itu ada Mas Ali dan Mas Mansur. Tapi itu ada di wilayah Cilacap Timur. Kalau saya di Cilacap Barat, dekat perbatasan dengan Banjar, Jawa Barat. Ya, untuk Bapak ini yang tidak ada namanya, ini untuk kemitraan di wilayah Cipari dan Kabupaten Cilacap, nanti bisa hubungi nomor saya. Kita akan cek dulu mitra yang ada di sana, termasuk juga nanti Bapak bisa lengkapkan alamat Bapak untuk dikirim ke saya untuk kita cek ya. Berikutnya pertanyaan dari Wildan yang ada di Demak. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam ya, saya Wildan dari Demak. Barusan saya lihat video Pak Suwandi di YouTube dan saya tertarik coba budidaya ikan gabus. Kalau boleh tahu alamat Pak Suwandi di mana? Kebetulan besok saya mau ke Jogja. Kalau Pak Suwandi ada waktu luang, insya Allah saya mau mampir ke tempat Pak Suwandi. Baik Pak Wildan, silakan yang dari Demak. Kalau mau datang ke sini tuh, kita masa pandemi ini hanya membuka untuk kunjungan datang ke tempat budidaya ini hanya hari Minggu saja. Jadi bagi pemirsa di seluruh penjuru tanah air, bagi yang mau berkunjung tempat Pak Suwandi terbuka hari Minggu ya, dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan ya, jaga jarak dan menggunakan masker ya. Dan di sini memang tempat berkunjung untuk budidaya ini di ruangan terbuka. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, cukup safe, cukup aman ya, karena terbuka ya, tidak ada tempat yang tertutup di sini, terbuka langsung di pekarangan ya. Baik pemirsa, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi yang mau chat langsung di 0816658779 ya. Ingat, saya ulangi, 0816658779 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.